Kejar dia. Cepat. Sun Xuan. Tunggu kau kembali. Aku akan menikahimu. Sun Xuan. Tidak. Dia pasti hanya mirip dengannya. Aku menguburnya dengan tanganku sendiri waktu itu. Mereka dari keluarga Yang. Baichan, pembunuh dari keluarga Yang. Kau benar-benar bisa lari. Aku sudah mengejarmu jauh-jauh dari desa Jianan. Kau bahkan lari ke tempat seperti ini. Keluarga yang kalian ingin bertindak terlalu jauh. Aku Jirumei. Sama sekali tidak akan berhenti. Cukup. Jangan mengacaukan halaman rumahku. Dan siapa kau? Jika kau mengacaukan halaman rumahku, kau harus membayarnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan membayarmu. Apakah satu peluru cukup? Tuan Feng, hati-hati. The film was translated and narrated by M Media. Pakaianku. Kau bilang kau. Mengapa kau memprovokasiku tanpa alasan? Bos, kenapa peluru tidak bisa membunuhnya? Lupakan itu. Bunuh mereka. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku bermimpi? Aku pernah dengar sebelumnya bahwa beberapa master bisa menggunakan proyeksi ki sejati untuk membungkus tubuh mereka. Tapi, aku belum pernah dengar ada orang bisa menggunakan ki sejati untuk memblokir jalur peluru. Tabib ilahi Feng luar biasa. Tabib Suci Fang, bolehkah aku bertanya dengan lancang? Alam apa yang kau capai sekarang? Tahap pemurnian Ki. Tahap pemurnian Ki, Tabib Suci Fang. Apa kau tidak tahu? Setiap 12 tahap kultivasi bagi seorang seniman bela diri memungkinkan mereka menembus sebuah alam. Di atas seniman bela diri bawaan adalah Grandmaster bela diri. Di atas Grandmaster bela diri adalah Yang Mulia bela diri. Di atas Yang Mulia bela diri adalah orang suci bela diri. Menurut deskripsimu, seharusnya berada di tahap inat, tahap ke-9963. Tabib Suci Fang, jika tidak nyaman bagimu untuk mengungkapkan kekuatanmu, aku juga bisa mengerti. Sekumpulan sampah. Dan aku harus melakukannya sendiri. Energi yang begitu kuat. Shentu, seorang murid yang diajar secara pribadi oleh Istana Api Ungu. Itu dia. Julukan orang ini adalah Asura Darah Shentu. Dia pernah sendirian membantai 9 sek dan 12 sekolah Jianan. Kekuatannya jelas di atas Tabib Fang. Tuan Shentu, kau sudah tiba. Hanya satu Jirumei. Kalian bahkan tidak bisa mengatasinya. Untuk apa kalian, kalau begitu? Tuan Shentu, kami tadinya sudah berhasil. Bahkan orang-orang dari keluarga Tang bisa saja dilumpuhkan bersama. Ini, tapi petani sayur ini benar-benar bisa menahan peluru. Trik kecil seperti memproyeksikan energi KA hanyalah di alam bela diri. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, patahkan anggota tubuhmu sendiri. Kedua, atau aku akan melumpuhkanmu sendiri. Dua pilihan. Aku tidak ingin memilih keduanya. Hanya seorang bela diri biasa. Benar-benar mengira dia hebat. Karena itu masalahnya. Kalau begitu aku akan memberimu tahu artinya. Bahwa ada langit di atas langit. Ayah. Paman keempat. Selanjutnya, giliranmu. Sudah lama aku tidak bertemu seseorang yang layak. Tepat untuk menguji kekuatan tubuh fisikku saat ini. Aku akan The membiarkanmu film was bergerak duluan. translated and Kau berani di narrated depan by umum, M Media. memprovokasi Tuan Shentu kami. Kau tahu apa akibatnya? Hanya seorang seniman bela diri Xiantian belaka, berbicara besar. Hari ini aku akan membiarkanmu menyaksikan jurang pemisah antara kau dan aku. Awalnya aku tidak ingin menggunakan jurus ini. Kau memaksaku. Tabib Dewa Fang, hati-hati. Api rahasia api ungu. Bagaimana Tuan Fang melakukan itu? Mungkinkah di antara generasi muda sekarang benar-benar ada master seperti itu? Wajahnya. Kau dari Istana Api Ungu.
Bagaimana kau tahu tentang Istana Api Ungu? Melawan erosi seni rahasia Api Ungu. 2000 tahun telah berlalu. Aku akhirnya menunggumu. Siapa sebenarnya kau? Namaku adalah Fang Yu. Fang Yu. Kau adalah Fang Yu yang menghancurkan Istana Api Ungu. Bicaralah, di mana sisa-sisa Istana Api Ungu? Kau ingin tahu keberadaan Istana Api Ungu? Aku tidak akan memberitahumu. Kau tidak bisa menghentikan kami. Kalau begitu mati saja. Tuan Shentu. Feng Yu, Sisa-sisa Istana Api Ungu. Tidak satu pun akan lolos. ini pasti Tuan Fang. Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Tidak perlu. Merekalah yang pertama menghancurkan halaman rumahku. Mulai sekarang, kau adalah tamu terhormat keluarga Ji. Ini adalah cek kosong. Tidak perlu. Orang seperti Tuan Fan, mengapa aku peduli dengan harta benda eksternal? Yang penting bagi seorang seniman bela diri adalah hal-hal yang dapat meningkatkan kekuatan, harta langit dan bumi. Itu adalah kelalaianku. Aku menerima kabar bahwa baru-baru ini orang sejati harta karun Poli telah mengumpulkan cukup banyak barang langka. Dia juga memperoleh inti dalam binatang iblis melalui saluran khusus. Aku akan atas nama keluarga Ji menyiapkan untuk Tuan Fang acara penilaian agung. Apapun yang Tuan Fang sukai, aku akan membelinya. Sisa-sisa Istana Api Ungu telah muncul. Aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan keberadaan mereka. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Guru, Xiao Qin, aku akan segera pergi ke Jianan. Asosiasi Ibu Kota. Aku akan datang menemuimu. Xiao Qin, Qin Wudong, Kepala Asosiasi Ibu Kota. Kamu benar-benar berbakti. Kali ini aku akan pergi ke Jianan. Aku punya sesuatu yang penting untuk kuberikan padamu. Ketua Wu, perwakilan keluarga Qin. Qin tua. The Tuan-tuan, film was sedang menunggumu translated untuk and memulai rapat. narrated by Biarkan mereka N-Media. menunggu. Ya, tidak bisakah kau lihat bahwa guru dan aku sedang menelepon? Guru, tolong beri aku kesempatan. Baiklah. Xiao Wu, ya, orang sejati harta karun Poli, sudah tiba di Jianan. Inti dalam binatang iblis padanya harus didapatkan. Ya, ini adalah hadiahku untuk guru Shouku dan kakak Fan. Ya, Markas Besar Grup J. Ada aura Istana Ungu. Lihat cepat. Zheng Peng, Tuan Muda Keluarga Zheng. Tuan Muda Zhen, Zheng Peng juga ada di sini. Zheng Peng memiliki hubungan baik dengan kepala keluarga Tang Mingde. Banyak orang ingin mendapatkan koneksi ini. Jiang Shenlong. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya Ayan dan anak perempuan keluarga Jian akan mendahului. Jian Rui, teman sekelas Fang Yu. Tuan Muda Shen, aku akan bersulang untukmu. Tuan Muda Shen, aku juga akan bersulang untukmu. Siapa orang itu? Sangat tidak sopan. Ya, siapa ini? Bagaimana dia bisa masuk? Feng Yu, bagaimana dia bisa ada di sini? Kau mengenalnya? Aku pernah melihatnya di sekolah. Hanya seorang siswa miskin. Jangan terlalu dekat dengan orang seperti itu. Itu menurunkan martabatmu sendiri. Feng Yu, apa kau dengar itu? Tuan Muda Zhang mengingatkanmu bahwa sebagai seseorang kau harus memiliki kesadaran diri. Jika kau bukan dari strata sosial ini, jangan mencoba menyusup. Kalau bukan, karena seseorang mengundangku, aku tidak akan mau datang. Majelis persembahan harta karun tertinggi. Tapi keluarganya secara khusus untuk seorang tokoh besar menyiapkan ini. Nona Ji menggunakan semua koneksinya untuk mengundang mereka ke sini. Mereka semua berasal dari wilayah Jiangnan. Tokoh-tokoh besar, kau bilang kau diundang. Mana surat undanganmu? Tidak ada yang memberitahuku tentang surat undangan apapun. Sungguh lelucon. Tak tahu malu. Tepat sekali, konyol.
Apa kau menganggap kami semua bodoh? Kalau begitu aku ingin melihat. Siapa itu yang tidak mengikuti aturan keluar gaji dan mengundangmu? Si malang ini masuk. Sungguh merepotkan. Jirumei, The film was translated and narrated by M Media. Hanya denganmu? Kau bahkan tidak melihat. Status macam apa yang kau miliki? Nona Ji akan segera tiba. Kurasa anak ini akan segera tidak bisa menanganinya. Dan harus pergi. Kenapa kau tidak bilang? Kau adalah Nona Ji, tokoh besar di baliknya. seharusnya tahu untuk tidak datang. Jirumi mengatur ini untukku. Pertemuan ini benar-benar merepotkan. Seseorang yang mencari mati. Menyelinap masuk dan menumpang itu satu hal. Nama Nona Ji, apakah itu sesuatu yang bisa kau ucapkan begitu saja? Aku bicara padamu, tidakkah kau dengar? Aku menyuruhmu makan. Tadi. Lihat dirimu, kau makan dengan cukup senang. Ayo buka mulutmu. Aku akan menyuapimu. Makan. Tuan Muda Xiong benar-benar tahu cara bersenang-senang. Lihatlah penampilan menyedihkan anak ini. Kurasa dia mungkin sangat ingin menjadi anjing Tuan Muda Zhang. Tuan Muda Zhang, Apa yang kau lakukan? Kau berani menyentuh Tuan Muda Zhang? Kau punya nyali. Kau benar-benar tidak ingin hidup. Kau anjing. Kau berani menyentuhku. Hari ini atas nama keluarga Ji, aku akan memberi pelajaran yang pantas kepada kau anjing kurap ini. Seseorang patahkan kakinya. Nona Ji telah tiba. Nona Ji ada di sini. lihat cepat. Sekarang dia tamat. Seperti yang diharapkan dari keluarga teratas di Jiangnan, kepala keluarga. Dia memang luar biasa dan anggun. Tokoh besar di belakangnya itu. Identitas macam apa yang mereka miliki? Berhenti bicara tentang tokoh besar. Kurasa anak yang menipu ini sudah tamat. Nona Ji, sudah lama sekali. Kamu semakin cantik. Tuan Muda Zhang, Minggir. apa yang kau lakukan? Nona Ji, orang ini menyusup masuk dan menumpang makan. Kami takut mempengaruhi kehormatan terhadap keluarga Ji milikmu. Baru saja akan memberinya pelajaran. Anak kecil. Hari ini Nona Ji menangkapnya. Hidupnya sudah tamat sekarang. Jaga dirimu baik-baik. Orang yang kau bicarakan, apakah dia? Ya, Nona Ji. Orang seperti ini, orang tak tahu malu, harus segera diusir. Dia bahkan bilang itu kau yang mengundangnya masuk. Bukankah ini merendahkan statusmu? Tampar mulutnya. Apa kau dengar itu? Kenapa kau tidak berpura-pura lagi? Bukankah kau cukup pandai berpura-pura tadi? Kau sudah terbongkar sekarang, kan? Ini, Nona Ji, kau tampar lagi. ada apa ini? Kenapa kamu memukulnya? Ini Nona Xiong dari keluarga Xiong? Apa yang Nona Ji lakukan? Tuan Fang, The film was Apa yang terjadi? translated and narrated by M. Jirumi Media. adalah Nona sulung keluarga Ji. Betapa mulianya statusnya. Sampai-sampai membungkuk kepada anak miskin itu. Nona Ji, kalian semua sudah ditipu olehnya. Dia jelas-jelas. Diam. Ayah, Nona Ji, putriku tidak tahu apa-apa. dan siapa kau? Saya Jiang Shenlong, merupakan manajer divisi keamanan dari grup Ji. Hanya seorang manajer belaka. Bagaimana kau bisa mendapatkan undangan ke presentasi harta karun agung? Nona Ji, sayalah yang memberinya surat undangan dan menyuruhnya datang. Menteri Xiao, kau secara pribadi memberikan undangan kepada bawahanmu. Itu satu hal. Tapi karena kau membawanya, kau seharusnya mengaturnya dengan benar. Tuan Fang adalah tamu terhormat keluarga Ji kami. Kau menghinanya seperti ini. Apa niatmu? Cepat berikan permintaan maaf kepada Tuan Fan. Tuan Fan, saya buta dan tidak menyadari pentingnya Anda. Mohon maafkan saya. Untuk apa kamu berdiri di sana? Cepat minta maaf kepada Tuan Fan. Aku tidak akan. Dia jelas-jelas hanya seorang pembohong. Kalian semua sudah ditipu olehnya. Minta maaf. Bantu aku membuktikan bahwa dia hanya seorang siswa miskin. Buktikan apa?
Apa hubungannya denganmu? Nona Ji, saya sama sekali tidak ada hubungan dengannya. Tuan Feng, Tuan Fang, kami berdua telah menyinggung Anda. Kami benar-benar minta maaf. Biarkan mereka pergi. Mulai sekarang, kau dipecat. Menteri Xiao, kau juga punya tanggung jawab dalam masalah ini. Diskor selama 1 bulan. Kembali dan renungkan baik-baik. Ya. Keluar. Orang yang memalukan. Nona Ji, Semua yang terjadi di aula, aku melihat dengan jelas. Apa yang kau lakukan pada Tuan Fang? Semua yang kau lakukan, cepat bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Nona Ji, kamu urus bawahanmu. Saya tidak punya pendapat. Tapi apa yang saya, Mei Pen lakukan, bukan urusan mob camp. Lagi pula, keluarga Xiang saya didukung oleh keluarga Tang. Baru kemarin, Patriark Tang bahkan mengundang ayah saya untuk minum teh. Jika kita benar-benar bermusuhan, saya tidak takut padamu. Patriark Tang sudah tiba. Siapa yang berani menyentuh seseorang dari keluarga Tang saya? Patriark Tang, Anda sudah tiba. Tuan Muda Shen, apa yang terjadi? Patriark Tang, seseorang menyelinap masuk barusan. Makan dan minum gratisan. Aku, awalnya ingin membantu Nona Ji, menjaga ketertiban di sini. Jadi saya memberinya pelajaran. Siapa sangka Nona Ji ini justru menyuruh saya berlutut. Tidakkah menurutmu ini bukan sengaja mempersulit saya? Nona Ji, apakah ini benar? Dia memang menyinggung tamu terhormatku. Tuan Fang Yu, The film was translated and narrated by M Media. Patriark Tang, dia orangnya. Dia baru saja memanggil nama Anda secara langsung. Bukankah kamu cukup mampu barusan bertingkat? Kenapa kamu tidak bicara sekarang? Berlutut. Apakah kamu dengar itu, Tuan Muda Tang? Saya menyuruhmu berlutut. Saya menyuruhmu berlutut. Bocah kurang ajar itu. Tuan Fang adalah penyelamat keluarga Tang. Menyinggung Tuan Fang sama dengan menyinggung keluarga Tang saya. Siapa sebenarnya orang itu? Keluarga Ji dan keluarga Tang, dua keluarga besar, memihak padanya. Xiao Tang. Apapun yang kamu lakukan, bagaimana kamu bersikap, kemanusiaan adalah yang utama. Ajaran Tuan Fang benar. Mulai sekarang, keluarga Tang akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Xiang, berlaku segera. Patriark Tang, tanpa dukungan keluarga Tang, bisnis keluarga Xiang kami akan hancur. Ayahku tahu dia akan memukuli saya sampai mati. Patriark Tang, Berisik sekali. seret dia keluar. tolong. Tolong, dia akan memukuli saya sampai mati. Patriark Tang, keluarga Tang, keluarga Ji, betapa besar wibawanya. Keluarga yang juga ada di sini. Mereka mengirim orang untuk membunuh kita kemarin. Dan hari ini mereka masih berani secara terbuka menunjukkan wajah mereka. Mereka benar-benar berani. Tidak ada bukti untuk masalah ini. Jangan sampai kita bertengkar dulu. Mari kita bantu Tuan Fang terlebih dahulu menangani inti binatang iblis. Baiklah, Pemuda ini bisa mendapatkan dukungan. Keluarga Tang dan keluarga Ji, dia pasti memiliki beberapa kualitas luar biasa. Aku dengar kau menyembuhkan penyakit Tuan Tua Tang. Benar sekali, berkata Tabib Ilahi Feng. Penyakit kakekku sekarang jauh lebih baik. Kau adalah Feng Yu. Sangat muda, namun memiliki keterampilan medis seperti itu. Kau adalah seorang talenta. Yang Chu, jabat tangan dengannya. Halo, Fang Yu. Kekuatan gelap. situasinya tidak bagus. Yang Zhu adalah Grandmaster setengah langkah, termuda di negara Jiuzhou. Dia adalah dewa di antara generasi muda. Ayah, cepat pergi. Bantu Tabib Ilahi Feng. Ayah, Yang Chu itu sepertinya dirugikan. Alam Grandmaster setengah langkah adalah sesuatu yang sulit dicapai oleh seorang pendekar seumur hidup. Kekuatan Tuan Fan benar-benar misteri. Jirumei, suruh bawahanmu melepaskan. Tuan Fang adalah tamu terhormatku. Aku tidak berhak memerintahnya. Karena saudaramu sangat suka berjabat tangan. Kalau begitu aku tidak bisa mengecuakannya kan? Lepaskan, cepat lepaskan.
Yang Zhu sebenarnya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa sebenarnya dia? Apa yang kamu lakukan? Kau sangat bagus. Setelah pertemuan penilaian harta karun tertinggi berakhir, kita akan menyelesaikan perhitungan ini dengan semestinya. Pergi. Terakhir kali, aku mengirim beberapa pembunuh bayaran terbaik untuk membunuh Jirumei. Mereka semua dibereskan. Menurutku, itu mungkin berhubungan dengan orang ini. Bagaimana pendapatmu tentang kekuatannya? Orang itu sangat aneh. The film Aura was padanya translated menunjukkan bahwa and dia hanya narrated memiliki by M. kekuatan Media. seniman bela diri Xiantian, tapi kekuatannya luar biasa besar. Lalu bisakah dia ditangani? Dia mungkin belum mempelajari jalan bela diri ortodoks. Dalam pertarungan sesungguhnya, mengandalkan kekuatan saja, jauh dari cukup. Dengan kekuatanku saat ini, Grandmaster setengah langkat, menghadapinya lebih dari cukup. Tuan Fin, aku sangat penasaran. Bagaimana tepatnya kau bertemu? Tetua Qin, apa sebenarnya latar belakangmu? Kurasa. Sebaiknya kamu tidak penasaran. Tuan Fang, ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Apa itu? Mengapa matamu selalu menghindariku? Karena kamu dan seorang teman lamaku sangat mirip. Apa? Tuan Fan, Fang Yu, pergi. The film was translated and narrated Cepat by selamatkan M. mereka, Media. selamatkan mereka. Berhenti. Yang Chu, kau. Orang itu dipukul seperti ini. Orang itu mungkin sudah mati, kan? Kakakku terlalu berhati-hati. Masalah sesederhana itu, apa yang perlu direncanakan? Aku ingin membuktikannya padanya. Aku benar. Kau terlalu meremehkanku. Kekuatannya telah meningkat lagi. Bahkan aku di depannya. Akan sulit bertahan 3 jurus. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Keluarga yang kalian tidak lagi memiliki keluarga Qin. Perlindungan. Saat itu, balas dendam keluarga Ji dan keluarga Tang akan datang satu demi satu. Kau juga tidak akan mudah. Jika aku cukup cepat, apakah tidak ada yang akan tahu? Nona Ji, kenapa kita tidak mulai denganmu? Pakaian baruku yang baru diganti. Fang Yu, Itu kamu. Mengamuk karena dipermalukan. Ingin membunuhku untuk membungkamku. Hancurkan dia untukku. Baik, Fang Yu, tidak mungkin. Dia menghentikan mobil. Ya, bagaimana dia melakukannya? Apa-apaan ini? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Hai. Cukup. Bunuh dia untukku. Bos aku. Aku tidak berani maju. Apa yang kau takutkan? Tabrakan tadi. Bahkan seorang Grandmaster seni bela diri akan sulit menahannya. Apalagi dia. Dia seharusnya sudah menderita luka dalam yang sangat serius sekarang. Dia hanya kekuatan yang habis. Dengar. Siapapun yang bisa mengambil kepalanya, harganya akan 10 kali lipat. Pergi. Kalau begitu, aku akan menganggap ini sebagai pemanasan otot dan tulangku. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Jangan merusak fasilitas umum. Tunjukkan sedikit pertimbangan untuk orang lain. Baiklah, bagaimana jika ada yang jatuh? Apa yang harus kita lakukan? Hai. Hanya kamu yang tersisa. Pil ledakan roh. Kau tahu banyak, bukan?
Selama aku meminum pil ini, aku bisa sementara mendapatkan kekuatan seorang Grandmaster Puncak. Ini merepotkan sekarang. Grandmaster Puncak. Ini merepotkan sekarang. Lihatlah. Apa itu seniman bela diri sejati? Tuan Fan. Aku bilang, di dunia ini, hanya aku yang berhak memandang dunia sebagai orang biasa yang remeh. Jangan memprovokasiku. Jika kamu memprovokasiku lagi, aku akan memusnahkan seluruh keluarga yang kalian. Fang Yu, hati-hati. Tuan Fin. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi sayangnya, kamu tidak menghargainya. Karena kamu di sini, keluarlah. Tidakkah kau lihat? Di perbatasan Qinghai. Sejak zaman kuno tulang-tulang putih tergeletak tak terkumpul. Hanya niat membunuh ini, memberikan tekanan yang begitu besar. Orang ini tidak sederhana. Kekuatan mereka jelas di atas Yang Zhou. Tetua Xiao. Kau sudah tiba. Xiao Guangmen, seorang murid Istana Api Ungu. Kau memanggil orang tua ini ke sini. Hanya agar orang tua ini bisa menangani ini. Junior tak bernama di tahap kondensasi Qi. Fang Yu. Apa kau pikir? Kau sudah tak terkalahkan di dunia. Tetua Xiao. Dia adalah keturunan dari sekte seni bela diri kuno. Lepaskan aku segera. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawa anjingmu. Orang tua ini telah melintasi dunia kultivasi begitu lama tanpa bertemu tandingan. Kecuali tahun itu. Bencana dari sekte Dao Surgawi itu. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Cepat lepaskan anak keluarga yang itu. Lepaskan dia. Kalau tidak. Benar-benar berisik. Membunuh Yang Zhou. Keluarga yang sama sekali tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Bocah keluarga yang ini benar-benar berumur pendek. Karena aku membawanya kembali. Maka aku akan membawamu kembali untuk melapor kembali ke keluarga Yang. Kamu ternyata punya goal mayat. Kau sangat mengejutkanku. Kau bahkan tahu tentang goal mayat. Bahkan jika kau berpengetahuan luas. Sudah terlambat. Tidak mungkin, niat membunuh padamu. Bagaimana bisa lebih banyak dari gerombolan gol mayatku? Lebih banyak. Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh? Untuk mengumpulkan jumlah sebanyak itu. Siapa sebenarnya kau? Aku adalah Fang Yu. Fang Yu. Fang Yu dari tahap kondensasi Qi. Apakah dia yang dulu pernah memusnahkan klan api ungu itu? Sudah lebih dari 2000 tahun. Dia sebenarnya masih hidup. Kau, seni iblis macam apa yang kau gunakan untuk mencapai kelahiran kembali melalui kerasukan? Aku tidak pernah mati. Jadi bagaimana bisa ada kelahiran kembali? Tidak. Aku harus memberitahu kakak murid senior. Fang Yu masih hidup. Fang Yu masih hidup. Aku sudah membatasi tanda kutukanmu. Kamu tidak bisa lagi meledakkan diri. Bicaralah. Di mana sisa-sisa Istana Api Ungu? Aku tidak tahu. Hanya kakak murid senior yang bisa menghubungi mereka. Kalau begitu kamu tidak berguna. Aku akan membuat jiwamu dalam formasi pengikat jiwa terbakar selamanya. Tidak mau. Tas penyimpanan. Tas penyimpanan biasanya berisi barang-barang terpenting seorang kultivator.
Seni melahap roh. Bisa mengubah esensi kehidupan menjadi esensi sendiri. Sangat bagus. Aku akan mencari kesempatan untuk mencobanya di lain hari. Kakak, Yang Chu sudah mati. Ayah juga terbaring sakit. Jika kau tidak segera kembali, keluarga yang kita akan hancur. Yang dia, murid Guru Long. Murid Yang Gian. Kau baru saja memasuki alam Grand Master Puncak. Dan kultivasimu belum stabil. Guru Long, ahli tidak ortodoks nomor 1 di Jiangnan. Kau seharusnya mengonsolidasikannya lebih lama lagi. Guru. Jika balas dendam ini tidak dilakukan, hati Daoku akan gelisah. Baiklah. Karena kau begitu gigih. Agar kau bisa berkultivasi dengan tenang. Guru ini akan menemanimu dalam perjalanan ini. Terima kasih, Guru. Turnamen bela diri Jiangnan akan segera dimulai. Fang Yu, aku akan membuatmu berharap kau mati. Ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu. Narrated by M Media. Bicara. Aku ingin memintamu menemaniku menghadiri turnamen bela diri Jiangnan tahun ini. Ini adalah kebiasaan di wilayah Jiangnan. Diadakan sekali setiap 3 tahun. Semua keluarga besar akan mengirimkan yang terkuat dalam kekuatan bela diri mereka untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak ini. Keluarga Ji telah kalah 3 sesi berturut-turut. Jika kita kalah lagi, kita mungkin harus mundur dari tingkat pertama Jiangnan. Turnamen bela diri mengumpulkan para seniman bela diri. Sisa-sisa istana api ungu mungkin bercampur di dalamnya. Juga, aku juga bisa mencoba seni melahap roh yang baru saja kukultivasi. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberimu posisi teratas di turnamen bela diri Jiangnan tahun ini. Terima kasih, Tuan Fang. Turnamen seni bela diri tingkat tinggi. Tuan Fang, kami sudah sampai. Mengapa keluarga Tang tidak datang untuk berpartisipasi? Keluarga Tang telah memenangkan kejuaraan selama 2 sesi berturut-turut. Jadi mereka tidak perlu berpartisipasi. Mengapa keluarga Zheng dari Xiangcheng juga datang? Zheng Xiuchen dari keluarga Liang di Xiangcheng. Keluarga Zheng bukan dari Jiangnan. Mengapa mereka ikut campur juga? Yang Yinzu sebenarnya berhasil terhubung dengan koneksi keluarga Zheng dari Xiangcheng. Keluarga Zheng. Apakah mereka sangat kuat? Leluhur keluarga Zheng menerima bimbingan dari Master Huaisu dari Jiuzhou. Sekarang adalah klan bela diri terkemuka di Xiangcheng. Anak itu Huaisu. Bagaimana Anda bisa memanggil Master Huaisu seperti itu? Jika keluarga-keluarga bela diri ini mendengar Anda, itu tidak akan baik. Nona Ji. Sepertinya dia tidak enak badan. Yang Yinzu, apa yang Anda inginkan? Apapun yang kuinginkan, adikku mati di tanganmu. Menurutmu apa yang kuinginkan? Aku akan segera menikah dengan keluarga Zhang. Pada saat itu, keluarga Zhang dan yang kita akan bergabung. Tidak ada dari kalian yang akan lolos. Aku ingin kalian untuk menghormati arwah adikku yang telah meninggal di surga. Yinsu, jangan khawatir. Karena kita sudah di sini. Di turnamen bela diri Jiangnan ini. Mari kita bersaing dengan mereka dengan benar. Keluarga Ji telah kalah 3 kali berturut-turut. Tidak ada yang tersisa. Kak, kali ini, mereka hanya membawa 1 seniman bela diri bawaan. Saya pikir tahun ini, sepertinya ini akan menjadi kali terakhir. Keluarga Ji ikut serta dalam turnamen bela diri tingkat tinggi. Ya, kita harus memberinya perpisahan yang baik. Kamu Fang Yu kan? Aku. Sudah beberapa waktu ini, saya mendengar Yinzu membicarakanmu. Senang bertemu denganmu. Mari berjabat tangan. Baiklah. Rutinitas ini lagi. Terakhir kaliku mempermalukan adikku. Mari kita lihat bagaimana Xiuchen mempermalukanmu kali ini. Dasar sampah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sedikit cerdik, kamu bisa pergi kemana-mana, mencari keuntungan gratis. Mungkin di tempat kecilmu itu, masih ada orang yang akan bertepuk tangan dan bersorak untuk keberanianmu. Tapi di mataku, kamu tetaplah seorang. Xiuchen. Ki yang begitu kuat. Xiuchen. Apa yang terjadi? Bahkan tuan muda keluarga Zheng mengalami kemunduran. Saya tidak salah lihat. Apakah saya salah dengar?
Anak itu Huizu. Jika dia tahu dulu, keluarga yang dia dukung telah menjadi seperti ini sekarang. Betapa kecewanya dia. Beraninya kamu. Kamu berani berbicara begitu sombong, tidak menghormati Tuan Huizu. Apa yang baru saja kamu katakan sudah cukup bagimu untuk mati 100 kali lipat. Ketika aku mengenalnya, kau bahkan belum lahir. Sungguh berani. Kamu begitu sombong sampai membuatku ingin tertawa. Tuan Huizu adalah 3 besar di peringkat suci. Bangsa Jiuzhou, seorang tokoh besar. Dia adalah dewa di hati semua seniman bela diri. Dia belum menunjukkan wajahnya selama 100 tahun. Kamu, seorang pemula belaka, masih berani mengatakan kamu mengenalnya. Mengapa kamu tidak mengatakan saja bahwa kamu adalah leluhur pendiri, Tuan Huizu? Jika kau bersikeras mengatakan itu dihitung. Kamu, anak ini, sungguh tidak menghormati Tuan Huizu. Anak ini terlalu sombong, sungguh berani. Semuanya harap tenang. Turnamen bela diri Jianyang Du Yongyan, Ketua Asosiasi Seni Bela Diri. sekarang dimulai. Keluarga terhormat, silakan duduk. Nang, anggap dirimu beruntung. Untuk kita bertarung di sini, tidak ada artinya. Ketika kita nanti naik ke arena hidup mati, saya akan di depan semua orang, memberimu pelajaran yang pantas. Agar kau lihat seberapa besar jarak antara aku dan dirimu. Sebenarnya, Baiklah. Sampai jumpa sebentar lagi. selamat datang semuanya di turnamen bela diri. Saya adalah presiden turnamen bela diri, Du Yongyan. Sejak Guru Huizu mendirikan turnamen bela diri bangsa Jiuzhou, sudah 100 tahun berlalu. Sebelum pertarungan dimulai, akan ada upacara penyembahan terlebih dahulu. Di potret itu, apakah itu guru dari Master Huizu? Master Huizu sendiri mengatakan bahwa pencapaiannya hari ini juga tidak terpisahkan dari bimbingan gurunya. Tidak terpisahkan. Sekarang sosok terhormat ini adalah patriark semua seniman bela diri di Jiuzhou. Saya selalu sangat penasaran. Hanya sosok terhormat macam apa yang bisa membuat Master Huizu begitu memujanya? Anak itu Huizu. Menggambar potretku terlalu mudah. Menyembah leluhur. Semuanya bangkit. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Upacara selesai. Baiklah. Turnamen bela diri Jianyang sekarang dimulai. Keluarga mana yang akan maju duluan? Teknik gerakan yang cepat sekali. Kekuatan Shang Xiuchen ini telah meningkat, bukan menurun. Sejak kapan keluarga Zhang menjadi begitu tertarik pada pertemuan puncak bela diri Jiangnan ini? Tidak ada aturan yang mengatakan keluarga seni bela diri dari luar Jiangnan tidak boleh berpartisipasi. Ketua Du, bukankah begitu? Tuan Muda Zheng benar. Aula seni bela diri Jiangnan menyambut Tuan Muda Zheng. Ku akan mencobanya. Apakah itu anak dari keluarga Ji? Melihat aura di sekitarnya, dia seharusnya seorang seniman bela diri bawaan. Ini bukan leluton Kal. Ya, seorang seniman bela diri bawaan menantang seorang Grandmaster bela diri. Ini praktis bunuh diri. Kurasa anak ini mungkin hanya naik untuk sekadar formalitas. Kau benar-benar berani naik. Aku sudah melihat orang mencari kehidupan. Aku belum pernah melihat orang sepertimu mencari kematian di siang bolong di depan semua orang. Nah, jika nanti aku tidak hati-hati dan tidak sengaja membunuhmu, jangan salahkan aku karena terlalu kasar. Dengan kekuatanmu, kau benar-benar tidak sepadan dengan waktuku. Aku tidak ingin semua orang berpikir bahwa aku menindas yang lemah. Bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkanmu melancarkan satu pukulan. Biarkan dia melancarkan satu pukulan. Bukankah ini jelas-jelas meremehkan lawan? Apa kau yakin? Jika aku bergerak lebih dulu, kau tidak akan punya kesempatan untuk menyerang. Ini juga kesempatan bagus untuk menunjukkan padamu perbedaan antara seorang Grandmaster bela diri dan sampah sepertimu yang hanya tahu cara menggunakan kekuatan kasar. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihat seberapa kuat tubuhmu. Aku melihat anak itu jelas hanya memiliki kultivasi seorang seniman bela diri bawaan. Namun dia ingin menantang seorang Grandmaster bela diri. Kurasa dia murni mencari kematian. Ini mempermalukan dirinya sendiri. Dengan pukulan itu, dia mungkin yang akan mati. Apa kau siap? Ayo.
jelas hanya memiliki kultivasi seorang seniman bela diri bawaan, namun ingin menantang seorang Grandmaster bela diri. Pukulan ini bahkan tidak bisa menembus lapisan luar ki sejati Shang Zuchen. Lihat, sudah The kubilang film dia was tidak mampu. translated and narrated by M Media. Tuan Muda Zhang, Mengapa Tuan Muda Xiong muntah? Ya, bagaimana ini mungkin? Dengan fisik seorang Grandmaster bela diri, bahkan menerima 10 pukulan darinya, seharusnya tidak seperti ini. Seorang seniman bela diri biasa bisa mengalahkan seorang Grandmaster bela diri hanya dengan 1 pukulan. Ini belum pernah terdengar di dunia bela diri. Siapa sebenarnya kau? Itu bahkan belum 1/10 kekuatanku. Apakah itu sebegitu berlebihan? Bajingan itu. apakah semua orang melihat itu? Penerus generasi ketiga keluarga Zhang di Xiangcheng, Zhang Xiuchen, menjunjung tinggi prinsip bertemu teman melalui seni bela diri. Naik ke panggung untuk bertanding. Siapa sangka seniman bela diri keluarga Ji sengaja menyembunyikan kekuatannya dan menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui dan cara-cara tercela untuk menyergapnya. Pelindung Agung, orang ini secara terbuka menyergap dan melukai Tuan Muda keluarga Zhang. Ini adalah provokasi terhadap keluarga Zhang. Apakah kau hanya akan berdiri dan menonton? Tuan muda kita dibully oleh orang luar seperti ini? Kau tidak perlu memberitahuku. Kau baik-baik saja. Jangan menahan diri. Bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Jika kau harus menyalahkan seseorang, salahkan nasib burukmu. Aku akan menggunakan formasi penekan rod untuk menguras ki sejatimu, membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk dari kematian. Apel. Pelindung agung ini benar-benar mengaktifkan formasi penekan rod. Formasi ini cukup menarik. Tidak hanya bisa menjebak indera spiritual seseorang, tapi juga bisa menyerap ki sejati orang lain. Sepertinya, aku harus meluangkan waktu untuk keluar. Tuan Fang, Dia terjebak. Formasi penekan rod itu adalah dari sekte bela diri kuno. Teknik rahasia yang diwariskan oleh sekte Raja Hantu itu bisa menjebak panca indera seorang seniman bela diri dan mengekstrak ki sejati mereka. Ini dimaksudkan untuk menyiksanya sampai mati. Tentu saja. Berani memprovokasi keluarga She? Sekarang lihat, dia akan matikan. Untung aku tidak naik. Kau lihat, ini adalah konsekuensi dari menentang. Aku Shang Zuchen. Keluarga Luo bersedia memberikan 2/10 properti mereka di Jiangnan kepada keluarga She. Mulai sekarang Tuan Muda Zin akan dihormati. Keluarga Wu bersedia memberikan 3/10 dari keuntungan tahunan mereka kepada keluarga She dan menghormati Tuan Muda Zhen. Kami semua menghormati Tuan Muda Zhen. Keluarga bangsawan lainnya semuanya telah berbicara. Jiromei, apa katamu? masalah ini dimulai karena saya. Saya harus menyelamatkan Tuan Fang. Zhang Xiuchen, selama Anda bersedia melepaskan Tuan Fang, saya bersedia menerima apapun. Kalau begitu kita harus lihat ketulusan Nona Muda Ji. Selama Anda bersedia melepaskan Tuan Fang, saya bersedia menukar 80% aset keluarga Ji. Tidak cukup. Anda 100%. Masih belum cukup. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Aku ingin kau melepas pakaianmu. Dan biarkan semua orang melihat tubuh Nona Muda keluarga Ji. Keluarga Ji ini bagaimanapun juga masih merupakan keluarga bangsawan besar di Jiangnan. Bagaimana mereka bisa jatuh sampai berada di bawah belas kasihan orang lain? Mereka menyinggung orang yang tidak seharusnya. Satu langkah salah menyebabkan banyak langkah salah. Aku tidak pernah menyangka keluarga Ji akan mengalami hari seperti ini. Bagaimana mereka akan membangun diri di Jiangnan di masa depan? Nona Muda keluarga Ji, hanya itu ketulusan yang kau miliki. Teruslah telanjangi. Istirahat. Tuan Fang, Formasimu ini dan prinsip sini melahap roh agak mirip. Bagaimana dia bisa bebas dari formasi penekan rod? Bagaimana ini mungkin? Tapi kau yang menyerang duluan. Seni melahap roh. Ki sejatiku terkuras. Gerakan macam apa ini?
Begitu banyak orang di sini. Tanpa malu. Membiarkan seorang gadis diintimidasi. Begitu banyak orang di sini, hanya bisa menonton tanpa daya. Keluarga bangsawan kaya macam apa? Asosiasi seni bela diri macam apa? Kurasa. Itu hanya lelucon. Kau bocah muda, jangan sombong. Turnamen bela diri sebenarnya diubah menjadi oleh seorang seniman bela diri bawaan keadaan ini. Keluarga seni bela diri saat ini, semuanya telah merosot sejauh ini. Apakah sudah mencapai level ini? Niat membunuh yang mengerikan. Orang ini memasuki arena. Kakak, Tuan Gu. Kau sudah tiba. Naga menginjak 9 langit melayang. Sayap membentang di langit luas. Orangnya belum tiba, tapi raungan naga datang lebih dulu. Itu hanya bisa dilakukan oleh Master Guru Long. Aku datang ke sini hari ini untuk mengumumkan sesuatu. Gerbang nagaku akan kembali ke Jiangnan. Yang Mulia Gu, selamat datang kembali Gerbang Naga. Keluarga Yangku di Jiangnan memiliki cukup banyak properti untuk pemilihan lokasi Gerbang Naga. Selama kau mengatakannya, di mana saja boleh? Properti keluarga Yang. Aku akan melindunginya. Terima kasih Yang Mulia Gu. Jika Guru Long bergerak, Tuan Fang akan tetap sulit lolos dari musibah ini. Kita harus mencari cara untuk membawa Tuan Fang pergi. Aku datang ke sini hari ini untuk mencari seseorang bernama Fang Yu. Orang ini melukai keluarga muridku. Aku di sini hari ini tepatnya untuk mencari keadilan. Dia adalah Feng Yu. Jadi Guru Long mengincarnya. Sepertinya Fang Yu dalam The masalah film was besar. translated and Yang Mulia narrated Gu, by M. pertemuan Media. puncak bela diri adalah untuk latih tanding, bukan sengaja melukai orang lain. Melakukan ini tidak sesuai dengan aturan. Di Jiangnan tidak ada aturan yang bisa menahanku. Akulah aturannya. Feng Yu, saatnya bagimu untuk membayar utangmu. Aku tidak sabar melihatmu dipukuli sampai lumpuh. Hanya seorang Xiantian, seniman bela diri tahap 7. Tidak pantas bagi Tuan Ke untuk bergerak. Bagus. Dengan yang Jiani bergerak, dia pasti akan membunuh. Untuk membuatku terlihat bodoh di depan umum. Sekarang aku akan melihat bagaimana kau mati. Orang ini tidak mudah dihadapi. Dia bisa mencapai alam martial venerable sebelum usia 30. Ini setara dengan tahap Golden Forest sebelumnya. Aku serahkan tempat ini padamu. Terima kasih guru atas kesempatannya. Apakah kau tahu jaran di antara kita? Menyesal sekarang. Sudah terlambat. Penderitaan yang dialami saudaraku. Hari ini, aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Feng Yu, apa kau pikir kau sangat kuat? Mungkin sebelum aku menemukan sekelompok orang tidak berguna untuk berurusan denganmu yang memberimu ilusi. Hari ini giliranmu untuk merasakan rasa kegagalan. Tuan Fang, Kau, kakak, yang Jiani benar-benar jatuh. Ini, bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar memblokir serangan yang Jiani. Ini, bagaimana ini mungkin? Aura kultivasi. Tidak berbohong. Aura yang terpancar darinya jelas adalah seorang seniman bela diri Xiantian. Tapi kekuatannya, mengapa dia melampaui seorang Grandmaster bela diri? Pakaianku robek lagi. Jadi begitu, Yang Mulia Gu, alasan kau bisa menahan serangan yang jauh melebihi alammu. Kultivasi terletak pada pakaian ini. Ini pasti salah satu harta rahasia sekte. Tapi pertahanan itu, aku bertanya-tanya, bagaimana hanya seorang seniman bela diri Xiantian bisa menahan ki sejati seorang Grandmaster bela diri? Jadi itu curang. Ini benar-benar hanya sepotong pakaian biasa. Masih bicara keras. Tuan Fang, Terkena langsung oleh Yang Mulia Gu. Organ dalam anak itu pasti sudah menjadi air darah sekarang. Yang Chu, kakakmu sudah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang. Jika ini terus berlanjut, pakaianku tidak akan bertahan.
Bukankah dia sudah mati? Bagaimana dia bisa bicara? Mustahil. Biar kutunjukkan padamu, apa itu tinju sejati. Untuk menghemat waktu, aku akan menggunakan 20% kekuatanku. Yang Mulia Gu terpaksa menggunakan seni naga ilahinya yang terkenal. Bokar, berhentilah berpura-pura. Yang Mulia Gu mengandalkannya untuk menjadi tak terkalahkan di Jiangnan. Kekuatannya pasti lebih luar biasa sekarang. Dia jelas petarung jarak dekat nomor 1 hari ini. Sesuatu yang tidak tahu mati. Pergi ke neraka. Guru, Yang Mulia Wu tumbang. Bagaimana ini mungkin? Ini berarti duel ini Fang Yu menang. Tuan Fang, Kultivasi di tanganmu adalah bencana. Aku akan mengambil Golden Core-mu untukmu. Aku tidak menyangka kau memiliki kultivasi sekuat itu. Kau benar-benar bisa menyerap kultivasiku. Kau terlalu cepat senang. Ini baru permulaan. Sang guru telah bangkit. Istana Api Ungu pasti akan memusnahkan kalian semua, seperti semut. Api Ungu. Kau dari Istana Api Ungu. Bicara. Di mana mereka? Kau hanya pantas menjadi anjing sang guru. Bicara. Tidak. Guru. Mustahil. Feng Yu ini membunuh Yang Mulia Gu. Dengan melakukan ini, dia jelas menyatakan dirinya sebagai musuh dunia seni bela diri. Dalam kapasitas saya sebagai putri tertua dari keluarga Yang Jiangnan, saya menyerukan kepada keluarga bangsawan besar untuk segera mengeksekusi Feng Yu. Bagus, orang yang begitu lancang. Membiarkannya hidup adalah ancaman. Aku akan melaporkan kejadian hari ini sepenuhnya kepada Lord Huaizu. Lord Huaizu pasti akan membantuku. Eksekusi Fang Yu. Eksekusi Fang Yu. Lapor. Di langit 30 li jauhnya, sebuah pelangi terbang telah terlihat. Itu pasti Lord Huaizu. Lord Huaizu, dia datang. Lord Huaizu telah tiba. Bagus sekali. Beliau pasti akan membalaskan dendam. Yang Mulia Gu. Feng Yu, mari kita lihat bagaimana kau mati kali ini. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah Tuan Huaizu, 3 teratas di peringkat suci bangsa Jiuzhou. Dari jarak sejauh itu, seseorang bisa merasakan dari tubuhnya momentum langit dan bumi sangat kuat. Tuan Huaizu sudah berkultivasi hingga alam melintasi kesengsaraan puluhan tahun yang lalu dan sekarang bahkan lebih tak terduga. Fang Yu itu, bukankah dia mudah dimusnahkan hanya dengan mengangkat tangan? Kami dengan hormat menyambut Tuan Huaizu. Tuan Huaizu, mengapa Anda datang? Mengapa Anda tidak memberitahu sebelumnya? Ada apa di sini? Orang ini tidak hanya berbuat curang di turnamen bela diri, tetapi juga membunuh Yang Mulia Gu. Ini jelas merupakan provokasi terhadap seluruh asosiasi seni bela diri. Kejahatannya pantas dihukum mati. Aku dan keluarga Yang sudah bersekutu dengan 10 keluarga besar dan mengeluarkan perintah eksekusi terhadapnya. Mengapa Anda tidak bicara? Bukankah tadi kau cukup sombong? Di mana kesombonganmu sekarang? Di dunia ini, kau tidak hanya mengandalkan tinju yang kuat titik koma. Kau juga butuh backingan yang kuat. Hanya orang bodoh sepertimu yang berani memprovokasiku. Bodoh buta. Guru di atas. Mohon terima hormat muridmu. Tuan Huaizu, mengapa Anda berlutut? Berlutut. Muridmu datang terlambat 1 langkah dan membiarkan guru menderita ketidakadilan. Apa yang terjadi? Ini, Tuan Huaizu. Mengapa dia berlutut kepada bocah ini? Tepat sekali. Ya Tuhan. Tuan Huaizu memanggilnya. Guru. Guru. Bagaimana ini mungkin? Dari segi usia mereka, terpaut lebih dari 100 tahun. Ini terlalu sulit dipercaya. Huaizu. Asosiasi seni bela dirimu. Cukup mengesankan. Murid Anda tidak berani. Lupakan saja. Kalian semua sudah tua sekarang. Bangunlah. Terima kasih guru. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Aku masih ingat. Kebajikan bela diri lebih berat dari gunung. Nama dan kekayaan lebih ringan dari rumput. Selama 100 tahun,
Aku selalu mengikuti ajaran guruku. Tidak berani lalai sedikit pun. Suasana busuk. Di mana kebajikan bela diri? Ini adalah manajemen dan buruk dari murid ini. Mulai sekarang, aku pasti akan mempraktikkan kebajikan bela diri sejati. Duyung Nian, Ya, kau sebagai ketua perhimpunan Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnan berpegang pada kekuasaan dan kekayaan. Kau bahkan tidak mengingat leluhur pendiri. Kejahatan apa yang pantas kau terima? akulah yang buta. Asosiasi Seni Bela Diri Jiangnanku, mulai sekarang, akan menghormati Guru Fang sebagai yang tertinggi. Selama Anda memiliki instruksi, tidak akan ada keraguan kedua. Keluarga Yan dan keluarga Sin. Bawahan menentang atasan. Atas namaku Weizhu. Aku akan mengusir keluarga Yan dan keluarga Sin dari jajaran keluarga Seni Bela Diri Jiangnan. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Yan. Keluarga Zheng tidak boleh hancur di tanganku. Tuan Huaizu, aku mohon, berikan aku kesempatan lagi. Feng Yu. Mengapa begitu banyak orang membantumu? Kau wanita mati, masih mencoba mencelakaiku. Belum cukup mencelakaiku. Nona Ji. Dalam menghadapi masalah besar benar dan salah, kau menjunjung tinggi kebenaran. Itu benar-benar langka. Mulai sekarang, keluarga Ji adalah keluarga seni bela diri nomor 1 di Jiangnan. Terima kasih, Tuan Huaizu. Dulu ketika kau menjadi muridku, temperamenmu sudah seperti ini. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Kau anak. Sudah cukup menua. Guru, kau sama sekali tidak berubah. Aku masih harus kembali dan menanam sayuran. Kau tahu kepribadianku. Jangan biarkan masalah ini terungkap. Ya, Ayo pergi. siapapun yang berbicara tentang kejadian hari ini adalah musuh asosiasi seni bela diri dan musuhku Weizhu. Guru, Jangan ikuti aku lagi. Menemukannya. Feng Yu. Kau menghancurkan keluarga Yangku. Aku tidak akan pernah tenang sampai salah satu dari kita mati bersamamu. Tuan Fang, apakah kau merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Siapa sebenarnya dirimu? Biarkan aku menceritakan sebuah kisah. Fan Yu Moriko, 5.000 tahun yang lalu, kau saat ini Deotian abadi sejati. di tingkat ke-187 kondensasi Ki. Dan bahkan belum memasuki tahap pembentukan fondasi. Gurumu sedang naik. Kau harus berlatih dengan rajin untuk menembus tahap kondensasi Ki. Ya, guru. Si manis kecil, 3.600 tahun yang lalu, kakak senior Kingyou. kakak seniormu sedang naik. Mulai sekarang, sekolah Do Surgawi dipercayakan kepadamu. Kau saat ini berada di tahap kondensasi Ki, tingkat 2596. Kau harus segera menembus tahap kondensasi Ki. Dimengerti, kau bisa pergi dengan tenang. Pergi. Maha Guru Agun, 2000 tahun yang lalu, muridmu sedang naik. Kamu saat ini berada di tahap kondensasi Ki, tingkat 5094. Di tanganmu, aku bahkan tidak bisa bertahan satu gerakan pun. Mungkin, ketika kamu mencapai tingkat 10.000, kamu bisa menembus. Semoga kamu cepat menembus tahap kondensasi Ki. 10.000 tingkat. Mereka semua telah naik. Seharusnya giliranku sekarang kan? Muridnya dibunuh oleh sekte lain. Dia bersumpah. Tak peduli berapa lama. Dia pasti akan menyeret mereka keluar. Meskipun agak sulit dipercaya, tapi aku percaya padamu. Aku tidak tahu mengapa, di tubuhmu selalu ada perasaan yang akrab. Keluarlah. Kau adalah Feng Yu, Aku. orang yang begitu lemah. Paling-paling seorang seniman bela diri bawaan. Orang yang guru suruh aku cari. Apakah benar dia? Aku adalah murid istana Embun Beku. Gurumu adalah Su Lengyun. Guruku menemukan keberadaan istana api ungu dan membawaku ke lembah abadi jatuh untuk menyelidiki. Setelah dia memasuki kedalaman istana bawah tanah, sudah 1 hari 1 malam. Tanpa kabar, guru berkata, jika kontak terputus, dia menyuruhku datang mencarimu. Istana Api Ungu. Tolong sirami sisa sayuran untukku. Ingat untuk membantuku membasmi hama. Sisa ceritanya
Akan kuceritakan saat aku kembali. Lembah abadi terputus. Su Lengyun. Takdir Istana Edge sudah berakhir. Pemimpin sekti Su dari sekti Tianxing. Menyerah dengan cepat. Ikuti tren yang berlaku. Pemimpin sektian dari sekti Yinsha. Jika tidak, keadaan tidak akan baik bagimu. Mungkinkah tunduk padamu adalah mengikuti tren yang berlaku? Yang terakhir mencoba menawar. Sudah terbaring di peti mati. Aku menyarankanmu untuk menyerah lebih cepat daripada nanti. Siapa yang masuk bersamamu? Murid-murid lain di lembah abadi jatuh. Sudah kami singkirkan. Kamu sudah terisolasi dan tak berdaya. Bahkan jika hanya aku yang tersisa. Lalu kenapa? Bahkan jika aku, Su Lengyun, mati, aku tidak akan bergabung dengan kelompokmu yang penjahat tercela. Masih sangat keras kepala. Kalau begitu hari ini, aku akan membuatmu menderita sedikit. Dan memahami apa itu kenyataan. Kalau begitu aku akan lihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Hari ini Sekte Tianxingku akan memberi contoh dengan menyingkirkan momok bagi rakyat dan menghancurkan kultivasimu. Sekte Yinshaku sudah memilih jalan untukmu. Seorang wanita cantik sepertimu akan sangat disayangkan jika kamu mati. Setelah kami melumpuhkanmu, mari kita terlebih dahulu dengan benar bersenang-senang. Lalu menjualmu ke klub malam untuk menghabiskan sisa hidupmu. The film was translated and narrated by M Media. Hantu tua yang, apa yang sedang kamu lakukan? Aku juga tidak tahu. Seseorang mengendalikanmu. Mulutmu benar-benar mencari masalah. Kakak Yu. Lama tidak bertemu. Guru, kau memanggilnya apa? Saat pertama kali aku bertemu dengannya, dia hanyalah seorang gadis kecil. Tidak aneh baginya memanggilku kakakan. Hanya saja. Belum lama sejak terakhir kita bertemu, tapi dalam sekejap mata kau sudah tumbuh sebesar ini. Kakak Yu. Bisa bertemu denganmu lagi. Terasa seperti mimpi. Cara kau mengatakannya membuatnya terdengar seperti aku mati. Aku ingat dulu, saat aku mengirimmu ke sini, aku berjanji padamu. Benar, kau berjanji padaku. Kau bilang kau akan datang setiap tahun untuk menemuiku sekali. Tapi 18 tahun telah berlalu. Kau belum datang sekalipun. Tidak. Bukankah itu sekali setiap 10 tahun? Bagaimana bisa menjadi sekali setahun? Nah, apakah kamu menganggap kami tidak ada? Nah, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu percaya diri. Kamu hanyalah seorang seniman bela diri Xiantian belaka. Aku menyarankanmu untuk menjauh dariku sejauh mungkin. Pemimpin Sekti Zhu, apa yang sedang kita lakukan sekarang tidak boleh bocor. Orang-orang tak berarti ini sama sekali tidak mungkin untuk membiarkannya pergi hidup-hidup. Sekte Tianxing. Sekte Yinsha. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, patriarkmu bersujud kepadaku, memohon padaku untuk mengajarinya teknik rahasia. Aku tidak menyangka, keturunan mereka hari ini akan menjadi begitu tidak tahu etika. Nah, seorang biasa tanpa nama dan ketenaran, seperti semut kecil yang hina, berani menyebut leluhurku. Mendengar kamu mengatakan itu, mungkinkah kamu benar-benar mengenalnya? Berbohong, seharusnya ada batasnya. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu sendiri adalah kura-kura tua, berusia 1000 tahun? Selesai. Kupikir kita mengundang seorang ahli, tapi ternyata kita mengundang orang bodoh yang otaknya berisi air. Aku belum menghasilkan cukup uang. Aku belum menikmati hidup. Aku tidak bisa mati di sini. Demi kehormatan patriarkmu, kehormatan, kau harus pergi sekarang. Dan aku bisa melepaskanmu. Aku sudah hidup selama puluhan tahun, dan melihat banyak orang tak tahu malu. Tapi seseorang yang tak tahu malu sepertimu, baru pertama kali kulihat. Sekte Tianxingmu, patriark Ouyangmu, dulu di luar rumahku, berlutut selama 7 hari 7 malam, memohon padaku untuk mengajarinya teknik rahasia, untuk menyelamatkan sektenya dari bahaya. Jika bukan karena itu, sekte itu pasti sudah lama hancur. Trikmu yang seperti ini mungkin tidak cukup untuk menipu anak berusia 3 tahun. Baiklah, kamu bilang, teknik rahasia Sekte Tianxing diajarkan olehmu. Kamu seharusnya memiliki kekuatan asal seni Tianxing, kan? Hari ini aku akan melihat apa yang sebenarnya bisa kamu lakukan. Mengoceh, juga harus ada batasnya. Bagaimana bisa kau langsung menyamar sebagai seseorang yang merupakan makhluk kuat di atas patriark mereka? Kalau kata-kata ini keluar dari mulutku, aku juga tidak akan percaya. Kakak Yu, lihatlah kultivasinya. Dia seharusnya sudah mencapai alam martial Saint. Kau harus menangani ini dengan hati-hati. Tidak pergi ke bawah jembatan layang untuk bercerita adalah pemborosan bakat. Hari ini, aku akan memberimu kematian cepat.
Bagaimana kabarmu? Ini tidak mungkin. Kakak Yu, sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Kultivasimu hanya meningkat, tidak menurun. Anak ini sebenarnya masih bisa menahan pukulan seorang Martial Saint. Ternyata tidak sepenuhnya tidak berguna. Bocah, trik kecilmu tidak bisa menipuku. Apa yang kau kenakan di tubuhmu? Semacam pelindung. Harta rahasia sekte. Kah? Harta rahasia sekte. Benar. Bagaimana bisa aku melupakan ini? Jupal Shenren pernah berkata bahwa selain cermin pelindung Ron, ada 5 harta lainnya. Yang paling kuat, bisa menahan sambaran petir saat melewati kesengsaraan. Tidak heran serangan telapak tangan ini terasa seperti memukul lempengan baja. Ini masuk akal sekarang. Jadi begitu. Aku dengar istana Embun Beku memiliki harta rahasia bernama Jubah Suci Langit Misterius. Setelah memakainya, bisa menahan serangan dari Martial Saint. Tapi di dunia ini, tidak ada harta rahasia yang tak terkalahkan. Karena sudah ketahuan, kau tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kalian benar-benar pandai mencari alasan. Bocah, trikmu sudah terbongkar. Untuk apa kau berpura-pura? Dulu, Patriark Sekte Yin Shamu, Seng Motian, setelah dikalahkan olehku, jika dia tidak bersumpah dengan sumpah beracun, untuk memperbaiki perilakunya, dan memohon padaku untuk mengampuni nyawanya, Sekte Yin kamu, pasti sudah lama tidak ada. Tahukah kau, aku bisa membuatmu. Secara alami, aku juga bisa menghancurkanmu. Orang bodoh ini semakin keterlaluan semakin banyak bicara. Membuat marah 2 ketua sekte pada saat yang bersamaan. Hanya akan membuat kematiannya semakin menyedihkan. Seorang bocah yang bahkan belum dewasa sepenuhnya, berani menghina patriarku. Ketua Sektian, mengapa repot-repot berdebat dengan bajingan ini? Mari kita bergabung kekuatan dulu, untuk menembus harta rahasianya. Lalu kita bisa menyiksanya perlahan. Bagus. Kalau begitu biarkan dia melihat metode Sekte Inshaku. 2 Martial Saint memang luar biasa. Hanya tekanan dari pinggirannya saja sudah mencapai tingkat yang mengerikan seperti ini. Aku ingin tahu apakah kakak Yu bisa menanganinya. Teknik bintang surgawiku sudah lama mencapai kesempurnaan. Hanya dengan melambaikan telapak tanganku, ki sejati yang dilepaskan bisa menghancurkan organ dalam seseorang. Hari ini aku akan memberitahumu apa konsekuensinya membuat marah seorang Martial Saint. Dulu Ouyangmu, saat mengajarimu metode kultivasi, menggunakan metode yang salah. Ini telah menyebabkan meridianmu mengalir terbalik selama beberapa dekade. Terlalu banyak racun stagnan yang menumpuk di tubuhmu. Jika kau tidak berhenti tepat waktu, dalam waktu kurang dari 20 detik, kau akan mati karena racun itu. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang bercerita, dan begitu terbawa suasana sendiri. Sisa 10 detik. Lupakan 10 detik. Bahkan 10 jam. Kita bisa menunggu. Yantua, jangan menyerang dulu. Aku ingin melihatnya. Trik macam apa yang bisa kau lakukan hari ini? Jangan bunuh dia terlalu cepat. Aku masih ingin menjadikannya sebagai medium untuk guruku. Nanti aku akan mematahkan dulu anggota tubuhnya. Lalu kau bisa melakukan sesukamu. 5, 4, 3, 2, 1. Ketua Sekti Zu. Bagaimana ini mungkin? Dia baik-baik saja barusan. Mengapa dia memuntahkan darah? Mungkinkah semua yang dia katakan itu benar? Jika kau berhenti tepat waktu barusan, masih ada harapan. Tapi sekarang sudah terlambat. The film was Meridiannya translated terputus inci and demi inci. narrated Tidak by ada yang M bisa Media. menyelamatkannya sekarang. Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kakak Yu memang bisa dipercaya. Oh tidak, setelah bertahun-tahun, aku tidak menyadari guru begitu terobsesi dengan romansa. Ketua Sekti Zu, jangan dengarkan omong kosongnya. Kau hanya disesatkan olehnya. Kau mengandalkan pil setiap hari untuk mengobati penyakit kronismu. Tubuhmu sudah lemah. Ini semua hanya kebetulan. Makhluk hina sepertimu masih berteriak tanpa henti di sini. Kau sudah cukup membuat keributan. Karena Ketua Sekti Zu tidak bisa mengurusmu. Aku akan melakukannya. Apa kau yakin ingin melakukan ini? Untuk mencegah Sekti Insyamu melakukan kejahatan lagi, dulu aku menempatkan sebuah batasan dalam teknik kultivasimu. Siapapun yang mengkultivasinya akan terpengaruh. Selama aku mengaktifkan batasan ini, kultivasimu akan segera lenyap. Ketua Sektian, jangan percaya padanya. Bunuh dia. Mengulur waktu. Tidak akan mengubah nasibmu. Menjadi hantu di bawah pedangku. Sudah saatnya memejamkan mata juga. Gerakan ini membawa 9 aliran energi langsung, memiliki kekuatan 1000 jin, bahkan lempengan baja. Bisa terbelah menjadi berkeping-keping. Sudah berakhir sekarang. Dia dengan mudah memblokir pedang yin surgawi milik hantu tua yang. Tidak mungkin. Pasti hantu tua yang belum menggunakan kekuatan penuhnya. Hantu tua yang, apa yang kau tunggu? Membunuhnya sama saja seperti membunuh anjing. Cincang dia.
Bagaimana ini bisa terjadi? Pedangku terasa seperti ditekan oleh gunung besar. Takdir 100 tahun sekte Ancient berakhir di sini. Kultivasiku. Kultivasiku hilang. Dalam sekejap mata dia mengalahkan dua pemimpin sekte dari Gerbang Tianxing dan Sekte Insha. Mereka adalah ahli tingkat martial saint. Mungkinkah dia benar-benar ahli hebat yang mencerahkan? Dua leluhur pendiri saat itu. Kakak Yu, bisakah kau benar-benar menjadi ahli hebat yang legendaris itu? Aku bukan ahli hebat, aku hanya praktisi kultivasi di tahap pemurnian Ki. Apakah aku salah menilainya? Orang yang berpenampilan biasa ini, apakah dia benar-benar ahli itu? Seorang Grandmaster bahkan di atas pendiri leluhur orang lain. Bahkan jika dia adalah dermawan patriar, dia seharusnya berusia ribuan tahun. Dia hanya seorang pemuda berusia awal 20-an. Bagaimana mungkin dia? Metode apa yang dia gunakan untuk menghadapi kami? Guru, apa yang dia katakan tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Bukankah kau menyelamatkan patriar? Baiklah, sekte kami memiliki teknik rahasia. Teknik pembalikan jiwa 7 bintang yang bisa memanggil jiwa patriar. Sekarang, kebenaran harus terungkapkan. Leluhur sekte Tianxing itu pemarah. Jika dia tahu, kau bukan penyelamatnya, kau mati. Sungguh merepotkan. Bocah, kau takut. Ketika aku memanggil leluhur, orang yang menipu dunia dan mencuri ketenaran akan terbongkar. Pada saat itu, leluhur pasti akan melahap jiwamu sepenuhnya. Keluarlah. Siapa yang memanggilku? Kami dengan hormat menyambut leluhur. Kau bocah. Penerus generasi ke-38 dari sekte Tianxing, ketua sekte saat ini. Kau bocah. Fisikmu terlalu lemah. Fondasimu terlalu buruk. Seseorang yang selama ini sekarang bisa menjadi pemimpin sekte Tianxing. Bicaralah, ada apa? Ada seseorang di sini yang mengaku sebagai dermawanmu. Dan dia juga mengatakan bahwa teknik rahasia sekte Tianxing kami diajarkan kepadamu olehnya. Berani sekali. Beraninya kau menyamar sebagai dermawanku. Di mana dia? Aku akan memelintir kepalanya. Dia tepat di belakangmu. Bocah, lihat itu. Ini leluhur kami. Bukankah kau sangat sombong tadi? Tunggu saja dan lihat bagaimana kau mati. Bajingan. Bajingan. Tidak belajar hal baik sama sekali. Tidak punya ambisi. Selalu membuat masalah untuk orang tua ini. Hari ini, aku harus membersihkan sekte ini. Mengapa Ouyangmu memukul cucu muridnya sendiri? Baiklah. Berhentilah berakting di sini. The film was translated Guru terhormat and di atas. narrated by M. Media. Terimalah hormat ini dari Ouyangmu. Apakah leluhurmu ini asli? Yang lain bisa dipalsukan, tapi gumpalan roh primordial ini tidak bisa dipalsukan, kan? Kalau begitu leluhurmu asli. Kalau begitu dia benar-benar orang yang mengajarkan teknik rahasia itu. Bangunlah. Terima kasih guru terhormat. Guru terhormat. Para junior saya ini, mereka benar-benar tidak tahu malu. Beraninya mereka menyinggung guru terhormat. Hari ini aku harus membersihkan sekte dan melenyapkan momok ini. Patriar, tolong ampuni aku. Dasar bodoh buta. Beraninya kau menyinggung guru terhormat. Kakak. Komandan Agung. Berikan saja aku satu kesempatan lagi. Berikan aku satu kesempatan lagi. Baiklah. Ouyang. Atur junior-juniormu dengan baik mulai sekarang. Jangan sampai ada lain kali. Terima kasih guru terhormat. Junior ini pasti akan mengingatnya. Ouyangmu ini, dia sangat menyayangi juniornya. Aku sering berpikir, jika keluargaku masih di sini, akan jadi seperti apa aku sekarang. Jangan pikirkan hal-hal itu yang tidak menyenangkan. Aku tidak ingin mengingatnya, tapi aku selalu tidak bisa mengendalikan diri. Jika kau tidak menyelamatkanku saat itu, aku pasti sudah lama mati di tangan orang-orang itu. Sudahkah kau berpikir untuk mencari musuh-musuh itu? Pikirkanlah, tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Kakak Yu, jika itu kau, apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuh mereka semua. Pertunjukan ini hampir selesai. Bicaralah.
Trik apa yang sedang kau mainkan sekarang? Kita sudah menyeret ini cukup lama. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Aku sebenarnya tidak menyadari. Pemimpin sekte yang sudah tubuhnya dirasuki. Jangan salahkan dirimu sendiri. Istana Api Ungu paling ahli dalam trik petak umpet semacam ini. Saat itu, terjadi barusan. Nona Yang seharusnya sudah mencapai kedalaman lembah abadi Jatung, kan? Yang Yinsu. Aura ini, mungkinkah seseorang telah mengaktifkan formasi Agung Jiwa Darah 10 arah? Benar. Tidak menyangka ini, Kak. Menemanimu dalam sandiwara besar ini. Semuanya demi saat ini. Kebangkitan Istana Api Ungu. Sama sekali tidak akan terhentikan. Sekarang. Bahkan kau. Tidak bisa menghentikannya. Banyak sekali omong kosong. Kakak Yu, kita harus menghentikan mereka dengan cepat. Sudah terlambat. Aku yang Yinchu bersumpah, selama aku bisa membuatmu mati, aku akan melakukan apa saja, dan rela. Tuan Jingdou akan segera kembali. Balas dendam untuk keluarga Yangku, akhirnya bisa terlaksana. Jadi semua ini, adalah perbuatan wanita ini. Legenda mengatakan jauh di dalam lembah abadi jatuh, ada sisa-sisa tubuh abadi. Ternyata itu benar, waktunya telah tiba. Tuan Jingdou akan segera muncul kembali. Jiang Dao. Ini buruk, itu adalah sisa-sisa tubuh kultivator tahap kesengsaraan. Jika perasukan tubuh berhasil, jiwa akan langsung merasuki kekuatan tahap kesengsaraan. Pada saat itu, tidak ada yang akan bisa menghadapinya. Tuan Jingdou telah muncul. Kita harus memastikan bocah Feng Yu itu mati dengan mengerikan. Jika ini terus berlanjut, kultivasi kita akan terkuras habis. Melakukan apapun sekarang sudah terlambat. Kau bisa tenang dan menunggu untuk menjadi nutrisi bagi Tuan Jingdou saat kemunculannya kembali. Dan kau sudah hidup selama beberapa ribu tahun. Itu hanya memperpanjang umurmu. Paling banyak, kau hanyalah batu loncatan bagi Istana Api Ungu kami. Selama ribuan tahun, aku telah hidup mati rasa. Melihat teman-teman di sekitarku menjadi tua satu persatu. Perpisahan oleh hidup dan mati, terulang lagi dan lagi. Seiring berjalannya waktu, hatiku menjadi mati rasa, tanpa suka, marah, sedih, atau bahagia, tanpa tujuan, dan bahkan lebih sedikit harapan. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Aku merasa seperti masih hidup. Berhenti bicara omong kosong. Kau akan segera mati. Tidak mungkin, dia hanyalah seorang seniman bela diri bawaan. Bagaimana dia bisa memiliki tekanan sekuat itu? Feng Yu, takdir tidak bisa dilawan. Kau tidak bisa menghentikan Istana Api Ungu kami. Rencana kebangkitan. Mustahil. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Aku kembali. Salam, Tuan Jingdou. Keluarga yang bersumpah akan mati untuk melayani Istana Api Ungu. Kau membangkitkanku. Aku akan memberimu pahala. Di masa depan, Istana Api Unguku akan mendominasi 9 provinsi. Keluarga yangmu pasti akan menerima anugerahku. Terima kasih, Tuan Jingdou. Akhirnya kembali. Dan sisa-sisa abadi ini akan membantuku langsung menembus ke tahap kesengsaraan. Tetua Agung Hongyan. Aku, Jiang Dao, tidak mengecewakanmu. Segera mulai. Membangkitkan kembali Istana Api Ungu. Mengembalikan kejayaan Istana Api Unguku. Feng Yu, apakah Tuan Jingdou memiliki kekuatan ilahi yang mencapai langit? Waktumu untuk mati telah tiba. Penderitaan keluarga yang kami
Aku akan membuatmu merasakannya 100.000 kali lipat. Membalasnya, orang ini sudah memiliki kekuatan tahap kesengsaraan. Jika kakak Yu melawannya, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang. Fang Yu, kau bajingan. Bisakah kau membayangkan istana api unguku akan kembali dengan cara seperti ini? Apakah kau masih bertahan? Kakak senior. Wanita ini terlihat cukup cantik. Kecantikan yang begitu indah. Sayang sekali jika dia mati. Kakak senior, bagaimana kalau kita? Aku akhirnya menunggu hari ini. Sisa-sisa istana api ungu harus mati semua. Fang Yu, aku bukan lagi orang yang dulu. Dalam 2000 tahun ini, bahkan saat jiwaku tertidur, aku memikirkan bagaimana cara membalas dendam di mataku. Kau hanyalah seekor semut. Anjing tua Hong Yin itu menyegel jiwa-jiwa kalian. Dan hanya membiarkan kalian terbangun setelah 2000 tahun. Hanyalah untuk mengalahkanku. Karena dia tahu. Selama aku ada di sini, istana api ungu tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali. Sayang sekali dulu, aku menghancurkan tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Jadi dia tidak bisa melihat hari ini, kematian tragis kalian. Aku akan membunuhmu. Fluktuasi spiritual yang mengerikan. Mungkinkah ini kekuatan tahap kesengsaraan? Kakak Feng Yu hanyalah seorang kultivator di tahap kondensasi Qi. Bagaimana bisa seorang manusia di dunia fana melawan itu? Feng Yu, kau akhirnya akan mati. Kita akhirnya bisa membalaskan dendam keluarga yang... Fang Yu, 2000 tahun yang lalu, kau hanya berada di tahap kondensasi Qi. Dan sekarang kau masih berada di tahap kondensasi Qi. Apakah kau melihat itu? Ini adalah kekuatan tahap kesengsaraan. Jangan khawatir. Nanti, aku akan membiarkanmu merasakan rasa sakit yang ekstrem. Membakar langit menghancurkan bumi. Serangan telapak tangan dari Jin Dao barusan. Secepat kilat, bahkan seorang ahli perkasa di tahap kesengsaraan tidak bisa menghindarinya. Kakak Feng Yu benar-benar menghindarinya. Feng Yu, matilah untukku. Sudah cukup bersenang-senang. Sekarang giliranku. Sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia benar-benar hanya di tahap kondensasi Qi? Kultivator tahap kondensasi Qi belaka itu bisa hidup selama 2 atau 3000 tahun. Dan penampilannya tidak menua. Kekuatannya bisa menandingi kekuatanku di tahap kesengsaraan. Fang Yu, kau adalah monster. Jangan berpikir kau memiliki keuntungan penuh. Satu-satunya cara untuk mengalahkan monster adalah dengan menjadi monster itu sendiri. Kau bilang, kau akan bersumpah setia kepada istana api ungu sampai mati. Baik, tuanku. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Tuanku, Hanya darah Yit ekstrem yang bisa membantuku menyerap mutiara kekacauan. Berikan semua darahmu padaku. Alam semesta api ungu. Manifestasi kekacauan. Dulu, Tetua Hong Yin dikalahkan olehmu. Karena dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan mutiara kekacauan. Tapi hari ini, aku sudah selesai menyerapnya. Sudah waktunya untuk menyelesaikan ini. Kau lihat itu. Mutiara kekacauan membantuku menjadi tubuh abadi. Aku sudah setengah jalan menjadi abadi. Dan kau hanyalah The film was kultivator tahap translated kondensasi Qi. and aku narrated tidak by menyangka M Jin Dao Media. akan benar-benar menggunakan mutiara kekacauan untuk menembus tahap kesengsaraan dan menjadi abadi. Jarak antara manusia fana dan tubuh abadi sangat besar. Kali ini Feng Yu mungkin bukan lawannya. Di mataku, kau hanyalah sebutir debu di 3000 dunia. Aku harus menghancurkanmu sampai mati hari ini untuk membalas dendam darah mendalam istana api unguku. Tubuh abadi yang arogan itu benar-benar dirobohkan oleh satu pukulan di depan kakak Feng Yu. Mungkinkah dia sudah melampaui keberadaan para abadi? Feng Yu seharusnya sekarang tahap kondensasi Qi terkuat, kan? Sudah ribuan tahun. Aku sudah mendengar terlalu banyak orang mengatakan hal yang sama kepadaku. Tidak bisakah kau memberiku sesuatu yang baru? Baiklah, kalau begitu aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah kau dengar sebelumnya. Dulu, ketika aku membantai murid-murid Heavenly Dao, itu benar-benar menggembirakan. Mereka menangis dan meratap, dan mencoba melarikan diri. Tetapi dengan satu sapuan api unguku, mereka semua berubah menjadi abu. Bukankah kau sangat kuat? Mengapa kau tidak menyelamatkan mereka keluar? Betapa mereka percaya padamu, ketua sekte mereka. Ketika mereka mati, betapa mereka berharap kau akan muncul. Sayang sekali, ketika mereka berubah menjadi arang,
kau masih tidak muncul. Betapa kecewanya mereka. Betapa mereka membencimu. Mereka tidak akan pernah tenang. Bahkan di neraka mereka akan mengutukmu. Dan gadis, kecil dengan tubuh bagus itu, sayang sekali. Pada akhirnya dia juga menemui ajalnya, tubuh, dan daunnya musnah. Bersujud di hadapan arwah, murid sekte Heavenly Dao kami. Bersujud di hadapan arwah, milik Leng Son Suang. Kau tidak bisa membunuhku. Aku memiliki tubuh abadi. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Fang Yu, apa yang kau lakukan? Bukankah kau sangat suka menggunakan api ungu? Kalau begitu aku akan menjebakmu dalam formasiku. Terbakar oleh api merah menyala. Bahkan sebagai hantu aku tidak akan melepaskanmu. Fang Yu, biarkan aku keluar. Sisa-sisa istana api ungu. Aku telah membersihkan mereka semua. Aku akan mencari hukum kehidupan. Aku akan menggunakan seluruh kekuatanku untuk membangkitkan kalian semua. Meskipun itu tahap kondensasi Ki 10.000 lapisan, atau 20.000 lapisan. Aku akan membawa kalian semua kembali ke dunia ini lagi. Fang Yu. Banyak kenangan melintas di benakku. Sekte Heavenly Dao, Leng Zin Suang. Siapa sebenarnya aku? Ketika kau kembali, aku akan menikahimu.